Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, kita lanjutkan belajar kita membaca kitab Nawaqidul Islam, pembatal amal. Baik, kita masih di Di pembatal keislaman yang nomor 4 ya. Kemarin sebagian sudah kita baca dan masih ada tersisa tab, kita selesaikan ya. Nah, tafadhol Mas Pulo, tafadhol. Au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi. Naam. Kalladzina yufaddiluna hukmat tawariti ala hukmihi fahuwa kafirun. Naam. Kita terjemahkan dulu. Atau sesungguhnya bahwasanya atau bahwasanya hukmah itu apa Ustaz? Hukum. Hukum ghairi itu selainnya. Sebaliknya. Hukum selainnya. Apa Ustaz? Maksud? Hukum selainnya. Hukum selainnya ahsanu lebih baik daripada hukum Allah. Hukum hukum Allah. Naam. Yang kembali kepada Allah. Kalladzina, kecuali ini Ustaz. Kalladzina, kalau itu kaf huruf jar seperti alazina. Di situ alazina masih ada tempat jenengan alazina ya. Alazina. Bukan Ustaz. Kalladzina disambung gitu. Ya. Kaf. Ifadiluna. Nah, ini kalau tempat saya al-kalladzina gitu ya. Jadi kalladzina lam sama azalnya itu disambung. Iya, ini kan kalladzina. Ini kan? Iya Ustaz. Iya, tempat saya alazi. Kalladzina yufadiluna ini ya. Ini. Iya betul. Kalladzina yufadiluna. Kalladzina itu seperti ini. Kalladzina seperti orang-orang yang begitu. Seperti orang-orang yang memiliki keutamaan. Bukan, yufadiluna itu mengutamakan, mendahulukan, memprioritaskan bisa. Seperti orang-orang yang mengutamakan hukum tauhid. Ya, tauhid itu ada istilah tersendiri dia. Hukum tauhid di atas hukum Allah. Dan mereka kafir. Ya, maka mereka kafir. Baik, yang berikutnya ya. Ya, ini masih lanjutan dari poin nomor 4 ya. Atau anna hukma ghairi, atau hukum selainnya. Hukum selainnya. Nah, ini kembali kepada apa Mas? Kembali kepada Nabi ya, karena pembahasan sebelumnya nomor 4 wanita qada anna ghairu haddin Nabi sallallahu alaihi wasallam aqwalu min hadihi, gitu kan? Karena siapa yang berkeyakinan bahwasanya selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih sempurna daripada petunjuknya. Itu menhutuk kembali kepada Nabi. Au anna hukma ghairi, atau bahwasanya hukum selainnya, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahsanu, adalah lebih baik daripada hukumnya, hukum Nabi. Kalladzina yufadiluna, seperti orang-orang yang mengutamakan hukmat tawagiti, hukum togut ala hukmi, di atas hukumnya, di atas hukum Nabi, maka dia adalah kafir. Mas, kita mulai ya. Au huruf ataf ya. Au huruf ataf. Nah, anna apa tugasnya Mas? Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nah, sekarang cari isimnya, cari khobarnya.
Ada dia. Isim hukma sebagai isim ana. Baik. Terus hukma sebagai isim ana, berarti dia nasab. Dan nasabnya dengan Tanda nasabnya dengan fathah karena kenapa fathah? isim mufrad. Nah, Hasan. Berikutnya goiri, rupanya Mas goiri. Majrur sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaihi ya. Ini sebagai mudhof Mudhof ilaihi. ilaihi. Baik. Berikutnya hi. Domir apa namanya Mas? Hi. Domir majrur mutasil. Domir jar mutasil. Domir jar mutasil. Domir jar mutasil fi mahali jarin kembali ke huk. Fi mahali jarin sebagai mudhof ilaihi ya, punya kembali kepada nabi ya. Nah. Baik. Ahsanu. Apa artinya Mas? Ahsanu. Ahsanu marfu sebagai khobar ana, Ustaz. Marfu sebagai khobar ana ahsan. Ini namanya isim apa namanya? Ahsanu Mas. Tafdil. Ahsan. Apa itu isim tafdil? Isim yang menunjukkan makna paling atau lebih ya. Paling bagus, lebih bagus. Min huruf jar hukmihi majrur ya, karena kemasukan huruf kemasukan huruf jar di domir jar mutasil fi malijarin mudhof ilaihi. Kal lazina. Kaf di sini dia namanya apa Mas? Huruf saudaranya Ina. Oh bukan. Huruf itu ka'anna Mas. Bedakan ka'anna ya saudaranya Ina, ka'anna seperti ini. Ka'anna. Ini dia kaf. Oh, kaf. Ini dia kaf. Karena dia bersambung, maka dia seperti ini dia posisinya. Kaf di sini apa? Huruf Mas? Jer. Huruf jer. Kaf di sini dia huruf jer. Al-lazina isim apa namanya? Isim isyarah. Bukan. Oh, bukan. Isim kata sambung apa? Isim mausul. Oh, alazi ini. Alazina kan? Jadi ada dan alazina Mas. Ini kalazina itu dia kaf huruf jar dan alazina. Nah, ini dia. Kaf dan alazina. Berarti alazina itu dia isim mausul, mabni atau mu'rab? Mabni Ustaz. Mabni, betul. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Betul. Maaf, nakirah. Betul tadi ma'rifat. Iya, ma'rifat. Iya, maaf. Ma'rifat. Nah, sekarang allazina yufadiluna. Baik. Berarti allazina isim mausul mabni i'rabnya apa? Isim mausul mabni fi mahali ya fi mahali jarin. Iya. Kemasukan huruf jar. Ya, karena kemasukan huruf jar. Nah, berikutnya yufadiluna. Yufadiluna fi'il apa Mas? Fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amar? Fi'il madhi. Fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari i'rabnya apa berarti? Rafa, nasab atau jazam? Rafa Ustaz. Rafa ahsan. Kenapa? Karena tidak kemasukan amil penasab atau amil penjazam. Iya, karena tidak ada amil penasab dan amil penjazam. Tanda jazmnya dengan apa Mas? Tanda rafanya dengan apa? Dengan waw jamaah. Dengan subutun nun. Tetapnya nun. Oh, tepatnya nun. Kenapa dengan tetapnya nun tanda rafanya bersambung dengan waw jamaah?
Ya, karena dia bersambung dengan waw jamaah. Waw jamaah di situ isim atau huruf? Isim, Ustaz. Isim, betul. Isim apa namanya? Isim mir. Isim dhamir. Domir berarti ya. Berarti kalau domir dia punya irob. Irobnya apa dia? Fi mahali. Fi mahali rof'en sebab apa ya? Mahali rof'en sebagai fa'il. Aywa, sebagai fa'il. Baik, hukmah sekarang apa, Mas? Hukmah nasab sebagai maf'ul bih. Naam. At-tawagiti, irobnya apa? Gampang ini. Majrur sebagai mudhaf ilaihi. San. Ala huruf jar. Ala huruf jar. Hukmi Majrur karena bertemu huruf jar. Ya, naam. Hi domir jar mutasil. Ya. Fi mahali jarin. Ya, fi mahali jarin mudhaf ilaihi. Baik, berikutnya. Ini dia huruf. Dua. Namanya apa? Domir mutasil. Domir rafa mun fasil. Coba ulangi. Domir rafa mun fasil. Irobnya apa? Fi mahali. Irobnya fi mahali raf'in sebagai mubtada, Ustaz. Ahsan, sebagai mubtada. Ustaz. Ada mubtada, ada khabar. Sekarang kafirun irobnya apa, Mas? Maaf, Ustaz, apa, Ustaz? Kafirun irobnya apa? Irobnya rafa sebagai khobar dari huwa. Ahsan. Ya, maksudnya dia khobar dari huwa. Nah, sekarang Mas, mubtada khobar namanya apa, Mas? Jumlah fi'il ismiyah. Jumlah ismiyah. Irobnya apa di sini? Fi mahali raf'in. Fi mahali jazmin. Sebagai jawab syarat. Ini dia. Kalau jawab syarat itu nggak harus fi'il. Iya, Mas. Nggak harus fi'il. Jawab syarat itu nggak harus fi'il. Bisa berupa jumlah fi'liyah, bisa berupa jumlah ismiyah. Itu pelajarannya nanti di mulakhas, Mas. Nanti ada pelajaran mulakhas tentang apa? Tentang jazm fi'il mudhari ada itu. Nah, salah satunya apa? Ini, Bu. Ya. Jumlah jawab syarat itu, jawab syarat bisa berupa jumlah ismiyah. Boleh. Baik, berikutnya baca, Mas. Al-khamisu. Oke. Al-khamisu. Man abghadha syai'an mimma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Naam. Hasan. Al-khamisu yang kelima, man abghadha syai'an, barang siapa yang dia membenci sesuatu mimma ja'a bihi, dari apa yang Al-khamisu man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Ayo, Mas, terjemahkan dulu, Mas. Yang kelima, barang siapa membenci sesuatu dari yang keluar darinya, dari Rasul berarti. Terus jahatnya apa jahat? Keluar, pergi. Keluar. Jahat. Datang ya. Jahat sama dengan datang.
yang datang darinya dengannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan walaupun ini ya, perhatikan Mas ya. Walau ini dia satu kesatuan. Walau ini dia satu kesatuan ya, artinya walaupun. Walaupun amila dikerjakan. Walaupun dia beramal. Beramal. Mengerjakan dengannya maka dia kafir gitu. Nah, al-khamis yang kelima. Man abghara syai'an, barang siapa yang membenci sesuatu. Mimanya kan ada huruf jar, min, dan mausul. Barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang datang dengannya Rasul SAW. Ya, bahasa gampangnya gini Mas. Barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasul. Itu bahasa bebasnya. Ya. Walau amila bihi, walaupun dia beramal dengannya, maka dia kafir, maka dia kafir. Nah, sekarang kita i'rab ya. Al-khamisu, i'rabnya apa Mas? Al-khamisu. Rofa sebagai mubtada, Ustaz. Hasan. Ada mubtada, harus ada khobar. Ya. Jadi kita cari Mas ya. Jadi kita cari mana khobarnya. Baik, man di sini mana apa Mas? Man syarat Ustaz. Hasan, man syarat. Nah, berarti kalau isim syarat, man ini dia isim syarat. Menjazmkan satu fiil mudhari atau menjazmkan dua? Menjazmkan dua fiil. Menjazmkan dua. Menjazmkan gampangnya gini, menjazmkan fiil syarat dan jawab syarat. Ya. Menjazmkan fiil syarat dan jawab syarat. Man isim syarat. Mabni atau mu'rab? Mabni. Kalau mabni fi mahali apa i'rabnya Mas? Fi mahali raf'in sebagai khobar. Khobar sebagai mubtada. Mubtada tuh. Iya deh, betul. Ya, mubtada. Ini mubtada. Ini mubtada lagi. Abghada, isim fi'il atau huruf? Fi'il, Ustaz. Fi'il apa? Madi, mudhari, fi'il amar? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Abghada. Kemudian af'ala. Abghada yubghidu ibghadun. Mubghidun mubghadun. Abghid la tubghid mubghadun. Baik. Fi'il madhi mabni maklum atau majhul, Mas? Maklum. Berarti kalau maklum dia butuh kepada apa, Mas? Fi'il. Fa'il, mau. Fa'il. Zubair nggak ikut belajar. Kalau malam ikut belajar saya. Batuk. Ya. Fi'il ya. Sekarang fa'ilnya mana, Mas? Dhamir mustatir tadiruhu. Huwa kembali ke man. Fi'il fa'il namanya apa, Mas? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'il di sini i'rabnya apa? Fi mahali raf'in sebagai khobar. Khobar dari mana? Man. Khobar dari man, Hasan. Berarti di sini khobar. Khobar dari man. Sini. Nah, sekarang Mas, mubtada khobar namanya apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah di sini i'rabnya apa? Fi mahali raf'in sebagai khobar dari al-khamisu. Ahsan, khobar dari ini. Ahsan. Syai'an i'rabnya apa? Nasab sebagai maf'ul mutlak, Ustaz.
Maka maf'ul mutlak barang siapa yang membenci sesuatu, jadi pun udah ketahuan, jadi artinya pun udah ketahuan. Barang siapa yang membenci sesuatu. Berarti maf'ul bih, Ustaz. Ah iya, objek dia kan. Kalau maf'ul mutlak itu apa pengertiannya? Isim, nasab, yang disebutkan sama fiilnya ya kan? Dia masdar ya kalau maf'ul mutlak. Ya, baik. Syai'an tadi namanya nasab sebagai maf'ul bih. Baik. Mimma tadi apa Mas? Mimma ini dari min dan ma. Min dan ma. Berarti sini min huruf jar. Ma di sini apa namanya Mas? Mausul. Ma mausul. Irobnya apa? Fi mahali. Fi mahali jarin karena kemasukan huruf jar. Naam. Tas. Ja'a. Fi'il isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il madhi menolak fi'il amr. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Baik. Maklum atau majhul? Maklum. Setiap fi'il mabni maklum butuh kepada fa'il. Nah, nanti kita cari fa'il yang mana ya. Bihi, ba huruf jar. Hu, kalau sini baca hi. Domir, apa namanya? Domir jar. Domir jar mutasil. Ya, fi mahali jarin. Karena kemasukan huruf jar. Ar-rasulu irabnya apa, Mas? Ar-rasulu irabnya rofa sebagai fa'il dari jar. Fa'il dari mana? Ja'a. Masya Allah ya. Hasan. Tanda rofanya dengan apa? Dengan domah karena isim mufrad. Jamaknya apa? Apa itu? Jamak dari ar-rasul. Jamaknya apa? Ar-rusulu. Ar-rusulu. Hasan. Walau ini huruf, bisa kita i'rab lagi ya. Oh, walau ini huruf Ustaz. Huruf. Bisa kita i'rab nih. Amila. Fi'il apa Mas? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Maklum atau majhul? Maklum. Fi'il maklum. Baik. Berarti dia butuh kepada fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa, kembali ke ar-rasul. Bukan ar-rasul, kembali kepada ini, kembali kepada man ini. Oh, kembali ke man. Atau walaupun dia beramal dengannya, dia kembali kemana? Dia kembali kepada ini, orang yang membenci tadi. Orang yang membenci dari apa yang dibawa oleh Rasul. Ya. Baik. Amila bihi ba huruf jar, hi dhamir jar mutasil. Kafara fi'il madhi. Fi'il madhi di sini i'rabnya apa Mas? Tadlu fi'il madhi ini dia mabni atau mu'rab? Mabni Ustaz. Mabni. I'rabnya apa? Fi mahali jasmin sebagai jawab syarat. Ahsan. Ya, fi mahali jasmin sebagai jawab syarat. Fi mahali jasmin sebagai apa? Jawab syarat. Baik. Ahsan. Nah, kita kembali lagi ya. Kembali lagi. Nah, abghada tadi Mas. Fi'il madhi perluasan apa dia? Af'ala. Oh, bukan. Perluasan betul. Nah, sekarang af'ala tasab dulu Mas, af'ala. Af'ala yaf'alu. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun. Masya Allah, mumtaz. Sekarang abghada. Abghada yubghidu.
ibghadun mubghidun mubghadun abghid la tubghid mubghadun. Naam. Mubghadun. Naam. Baca tasbih ya. Masya Allah. Masya Allah. Ada pertanyaan Mas ini? Apa Ustaz? Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Sementara belum ada Ustaz. Jelas ya? Sekarang udah mulai terang sekarang ya? Udah mulai kelihatan sekarang. Iya Ustaz, udah mulai jelas Ustaz. Nah, ya. Ya memang seperti itu Mas. Jadi belajar i'rab itu harus sering-sering ya. Kalau misalnya kadang kalau kita baru belajar, sehari belajar, nanti seminggu lagi baru belajar kan, nah, itu cepat lupa dia. Oke. Jadi intinya belajar i'rab itu sebenarnya gini Mas, apa seperti yang saya sampaikan itu, intinya itu kita harus tahu dulu arti setiap kata itu harus tahu dulu kita. Ya. Arti di setiap kata itu kita harus tahu dulu. Nah, kita harus bisa membedakan mana yang isim, mana yang fiil, mana yang huruf. Nah setelah itu nantilah kita apa? Kita sudah belajar kaedah-kaedah. Nanti dari situlah, dari arti itu nanti kita bisa apa? Bisa sangat membantu kita mengetahui i'rab dia. Ada kesamaan dengan bahasa Indonesia. Kayak ini kan, kayak dalam bahasa Arab ada namanya fa'il, pelaku itu apa? Ya, fa'il itu subjek ya kan? Pelaku kan subjek ya kan? Dalam bahasa Indonesia. Terus apa lagi? Apa namanya objek? Fi'il. Nah, ada fi'il kata kerja, sama seperti itu kan. Nah, cuma di situ dia apa? Di bahasa Arab ini dia lebih kompleks lagi ya, lebih kompleks dia. Nah, jadi nanti apa? Dia lagi Mas ya, diulang-ulang lagi ya. Kita sampai sini dulu aja, kita nggak usah banyak-banyak dulu. Kita nggak usah banyak-banyak dulu, ini sengaja nggak usah banyak-banyak supaya Pak, kalau sedikit nanti murojaah juga enak. Murojaah juga enak. Nanti kita apa Mas? Nanti kita apa? Mungkin nanti kita sebelum kita lanjut nanti kita murojaah dulu ya. Murojaah dulu apa yang kita belajar kemarin. Dari apa? Dari Nawaqidul Islam oleh Syekhul Imam Muhammad sampai nanti yang ke-5. Nah, nanti apa? Yang ke-5 atau yang ke-6 nanti kita murojaah dulu ya. Kita tanya-tanya dulu. Banyak terlalu. Jadi supaya apa? Murojaah lagi ya. Iya, Dan kita akhiri sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.